Dan senang dipanggil apa? Nama saya Ibu Herawati dan senang dipanggil Ibu Hera. Oke, baiklah Ibu. Bagaimana perasaannya hari ini? Apakah ada keluhan hari ini? Saya takut, Sus. Dari tadi ada orang yang terus membisik-bisikkan ke saya. Dia menyuruh saya bunuh diri. Saya takut, Sus. Nah, tenang Bu, tenang. Di mana orangnya Bu? Saya tidak tahu, Sus, tapi suara-suara itu terus saja datang. Baiklah Ibu, bagaimana kita bercakap-cakap tentang suara yang selama ini Ibu dengar, tetapi tidak tampak wujudnya? Iya, baiklah, Sus. Di mana kita duduk? Di sana, Sus, di ruang tamu saja. Di ruang tamu? Iya. Baiklah, ayo kita ke ruang tamu. Ayo, Sus. Stop, jeda. Cak, mana meja jeda ini? Belum. Nah, mulai. Kalau boleh tahu, Ibu ingin bercakap-cakap berapa lama ya Bu? Baiklah, Sus, kita bercakap-cakap 30 menit aja ya. Iya, ya. Baiklah Bu, apakah Ibu Hera mendengar suara tanpa ada wujudnya? Iya, Sus, dari tadi suara itu terus memang mengganggu saya. Tolong saya, Sus. Kalau boleh tahu Bu, apa yang dikatakan suara itu? Mati kamu, mati. Begitu, Sus, suaranya. Saya dengar, saya jadi takut, Sus, tolong saya. Ibu Hera, apakah suara itu terus menerus terdengar sewaktu-waktu? Suara itu sering datang mengganggu saya, Sus. Saya jadi takut. Mati kamu, begitulah suara itu terus mengganggu saya, Sus. Kapan Ibu Hera sering mendengar suara itu? Suara itu sering datang ketika saya lagi sendirian, Sus. Biasanya berapa kali sehari Ibu Hera mendengar suara-suara itu? Biasanya sering, Sus. Bahkan lebih dari 5 kali. Oke, lebih dari 5 kali ya Bu. Kalau begitu, pada keadaan apa suara itu terdengar? Apakah itu waktu sendiri? Iya, Sus, suara-suara itu datang pas saya lagi sendirian, Sus. Pas lagi sepi-sepinya suara itu juga pasti datang. Apa yang Ibu Hera rasakan pada saat mendengar suara itu? Saya takut, Sus, takut sekali. Apa yang Ibu Hera lakukan saat mendengar suara itu? Saya teriak, Sus, tidak, saya tidak mau mati. Begitu saya bicaranya. Apakah dengan cara itu suara-suara itu hilang? Tidak, Sus, suara-suara itu tetap saja saya dengar. Tolong saya, Sus, apa yang harus saya lakukan? Suara-suara itu terus saja datang. Baiklah Ibu Hera, Ibu harus tenang ya sekarang. Bagaimana kalau kita belajar cara-cara untuk mencegah suara-suara itu? Bagaimana caranya, Sus? Begini Ibu, ada 4 cara untuk mencegah suara-suara itu muncul. Pertama dengan menghadik suara tersebut, kedua dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain, ketiga melakukan kegiatan yang sudah terjadwal, dan yang keempat itu minum obat dengan teratur. Ada 4 ya, Sus? Iya Ibu, bagaimana kalau kita belajar satu cara dulu, yaitu dengan menghadik. Caranya adalah suara-suara itu muncul, langsung Ibu Hera bilang, pergi, saya tidak mau dengar. Saya tidak mau dengar, kamu suara palsu, sambil Ibu Hera menutup kedua telinga Ibu. Begitu diulang-ulang sampai suara itu hilang terdengar. Coba Ibu Hera peragakan. Pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Begitu ya, Sus? Iya Ibu, nah begitu, coba ulangi ya Bu. Pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Saya tidak mau dengar kamu suara palsu. Iya Ibu, bagus. Ibu Hera sudah bisa. Ye, saya bisa. Nah Bu, bagaimana perasaan Ibu Hera setelah meragakan latihan tersebut? Saya sudah lega, Sus, dan saya tidak takut lagi. Baguslah kalau begitu Bu. Nanti kalau suara-suara itu muncul, silahkan coba cara tersebut ya Bu. Iya, Sus, nanti saya coba lakukan lagi. Bagaimana kalau kita buat jadwal latihannya? Apakah Ibu Hera mau? Mau, Sus. Baiklah Bu, maunya jam berapa saja latihannya? Jam 9 pagi, jam 3 sore, sama jam 7 malam ya, Sus. Baiklah, jam 9 pagi, jam 3 sore, dan jam 7 malam ya Ibu. Ya, Sus. Baiklah Ibu, tempatnya mau di mana? Di sini saja, Sus. Baiklah Ibu, di sini ya. Iya, Sus. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertemu lagi untuk belajar dan latihan mengendalikan suara-suara dengan cara yang kedua? Baik, Sus. Pukul berapa maunya Ibu Hera? Nanti saja pukul berapa ya, Sus? Bagaimana kalau 2 jam lagi? Baiklah, Sus. Di mana tempatnya? Di sini saja, Sus. Baiklah Bu, kalau begitu saya permisi dulu ya. Sampai jumpa. Dadah. Selamat siang Ibu Hera. Siang, Sus.
Bagaimana perasaan Ibu Hera siang ini? Baik, Sus. Apakah suara-suara itu masih muncul? Masih, Sus. Apakah sudah dipakai cara yang telah kita lakukan tadi? Sudah, Sus, tapi masih saja suara-suara itu datang lagi. Apakah berkurang suara-suara itu, Bu? Iya, Sus, tapi suara itu agak berkurang. Bagus, Bu, sesuai janji kita tadi ya. Saya akan melatih Ibu melakukan cara kedua dengan mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Nah, kita akan latihan selama 20 menit ya, Ibu. Mau di mana kita latihannya, Bu? Di sini saja? Iya, Sus, di sini saja, Sus. Baiklah, Bu, cara kedua untuk mencegah atau mengontrol halusinasi sendiri itu adalah dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Nah, jika kalau nanti Ibu Hera mulai mendengar suara-suara tersebut, langsung saja Ibu cari teman untuk diajak ngobrol, minta teman untuk ngobrol dengan Ibu Hera. Contohnya begini, Bu, tolong saya mulai dengar suara-suara itu, ayo ngobrol dengan saya. Atau kalau ada orang di rumah, misalnya kakak Ibu Hera, katakan, Kak, ayo ngobrol dengan Hera, Hera sedang mendengar suara-suara itu. Begitu ya, Ibu. Coba Ibu Hera lakukan seperti yang saya lakukan tadi. Tolong saya mulai dengar suara-suara, ayo ngobrol dengan saya. Iya, begitu, bagus, Bu ya. Coba sekali lagi, Bu. Tolong saya mulai dengar suara-suara saya, ayo ngobrol dengan saya. Oh, bagus. Nah, hati terus ya, Ibu Hera ya. Iya, Sus. Di sini Ibu Hera dapat mengajak perawat atau pasien lain untuk bercakap-cakap jika nanti suara itu datang lagi. Apakah Ibu Hera mengerti? Iya, Sus, saya mengerti. Baguslah kalau begitu, Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu Hera setelah melakukan latihan ini? Iya, Sus, saya sangat lega. Baguslah, Bu ya. Jadi suara tersebut ada beberapa cara Ibu bisa pelajari untuk mencegah suara-suara lain itu datang. Nah, Sudah 2 cara ya, Sus. iya. Mau jam berapa latihan kita bercakap-cakap, Bu? Jam 9 pagi, jam 3 sore, sampai jam 7 malam, Sus. Wah, bagus, Bu ya. Jadi nanti Ibu Hera lakukan secara teratur. Jika sewaktu-waktu suara itu muncul lagi ya, Bu, besok pagi saya akan kesini lagi. Iya, Sus. Nah, bagaimana kalau kita latih cara yang ketiga, yaitu melakukan aktivitas terjadwal? Iya, Sus, boleh. Kira-kira maunya jam berapa, Bu? Besok pagi-pagi aja, Sus. Bagaimana kalau jam 10 pagi, Bu? Iya, Sus, boleh. Mau di mana kita latihannya? Di sini lagi? Iya, Sus, di sini lagi. Baiklah, Ibu, kalau begitu besok jam 10 pagi kita latihan di sini. Ya, Bu, sampai besok, Bu. Selamat siang. Siang, Sus. Selamat pagi, Ibu Desi. Bagaimana perasaannya hari ini? Pagi, baik, Sus. Apakah Ibu Desi masih ingat dengan saya? Masih, Sus. Coba Ibu Desi sebutkan nama saya. Nama Suster Hera. Wah, bagus. Ibu Desi masih mengingat nama saya dengan benar. Bagus, Bu. Hehehe. Oh iya, Bu. Apakah suara-suaranya masih muncul, Bu? Iya, Sus, suaranya masih saja terus muncul. Mati kamu, mati. Itu saja yang saya dengar, Sus. Apakah sudah dipakai 2 cara yang telah kita lakukan kemarin, Bu? Iya, Sus, saya sudah memakai 2 cara yang sudah Suster ajarkan kemarin. Bagaimana hasilnya, Bu? Begini, Sus, suara-suaranya agak mulai berkurang. Lebih sedikit daripada yang kemarin itu, Sus. Wah, bagus, Bu. Ibu Desi sudah pintar menggunakan 2 cara yang saya ajarkan kemarin. Bagus, Bu. Kalau begitu, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan belajar cara yang ketiga ya, Bu, untuk mencegah halusinasi, yaitu melakukan kegiatan terjadwal. Kalau begitu, Ibu maunya di mana kita bicara, Bu? Di ruang tamu saja ya, Sus. Baiklah, kita duduk di ruang tamu ya, Bu. Kira-kira berapa lama kita bicara, Bu? Iya, Sus, lama-lama juga boleh. Bagaimana kalau 30 menit, Bu? Iya, Sus, boleh. Baiklah, kalau begitu, Bu, ayo kita ke ruang tamu. Ayo, Sus. Jeda. Mulai lagi. Nah, kalau boleh tahu apa saja yang biasa Ibu Desi lakukan? Apa ya? Banyak, Sus. Oh, banyak ya, Bu. Kalau pagi-pagi apa yang kegiatan Ibu yang lakukan? Kalau pagi-pagi saya membersihkan tempat tidur, mandi, sarapan, menyiram bunga, menonton TV, menyapu, sama apa lagi ya, banyak, Sus. Wah, bagus, Ibu. Kegiatannya di pagi hari banyak juga ya. Terus jam berikutnya apa? Maksud Suster siang. Iya, Bu, siang. Kalau siang kegiatannya apa? Kalau siang saya makan siang, menonton TV, menyapu, membersihkan jendela dan tidur siang, Sus.
Kalau malamnya apa saja kegiatan Ibu? Kalau malam harinya saya menonton TV, makan malam, menutup jendela, dan minum obat, Sus. Wah, banyak sekali kegiatan Ibu ya. Kalau begitu, Ibu, mari kita latih 2 kegiatan hari ini, yaitu latihan menyapu dan membersihkan jendela. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu Desi mau? Mau, Sus? Baiklah Bu, coba sekarang Ibu Desi menyapu lantai di ruangan tamu ini. Apakah Ibu Desi bisa? Bisa, Sus. Kak. Kat. Wah, bagus sekali Ibu bisa menyapu ya. Nah, bagaimana kalau sekarang Ibu Desi membersihkan jendela ruang tamu ini? Baik, Sus. Wah, bagus sekali Bu. Ibu Desi sudah menyapu dan membersihkan jendela dengan benar. Bagus sekali ya Bu. Yeay, bagus, bagus. Baiklah Bu, kegiatan ini dapat Ibu Desi lakukan untuk mencegah suara tersebut muncul kembali. Kegiatan yang lain akan kita latih lagi agar dari pagi sampai malam ada kegiatan. Bagaimana Bu? Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu Desi setelah kita bercakap-cakap cara yang ketiga untuk mencegah suara-suara itu kembali lagi? Saya merasa senang dan lega, Sus. Bagus sekali Bu. Coba Ibu Desi sekarang sebutkan 3 cara yang telah kita lakukan untuk mencegah suara-suara itu muncul lagi Bu. Iya, Sus. Yang pertama itu menghardik, yang kedua itu bercakap-cakap dengan orang lain, yang ketiga itu melakukan aktivitas yang terjadwal, Sus. Wah, bagus sekali Bu. Nah, sekarang mari kita masukkan dalam jadwal kegiatan hari ini ya Bu. Iya, Sus. Nah, nanti Ibu Desi bisa mencoba melakukan latihan-latihan yang sudah kita lakukan sesuai jadwal ya. Iya, baik, Sus. Kalau begitu bagaimana Bu kalau menjelang malam nanti kita membahas cara minum obat yang baik serta menggunakan obat? Iya, Sus, boleh. Maunya jam berapa Bu? Siang aja, Sus. Bagaimana kalau jam 12 Bu? Boleh, Sus. Iya Ibu Desi, maunya di tempat biasa atau di mana? Di ruang makan saja, Sus. Baiklah Bu, di ruangan makan saja ya. Kalau begitu saya pamit dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat siang Bu Desi, bagaimana perasaan siang hari ini? Siang, Sus. Saya baik, Sus. Apakah suara-suaranya masih muncul Bu? Masih, Sus, tapi sedikit. Apakah sudah digunakan 3 cara yang sudah kita lakukan kemarin Bu? Sudah, Sus. Apakah jadwal kegiatan sudah dilaksanakan Bu? Sudah, Sus. Apakah pagi tadi sudah minum obat Bu? Sudah, Sus. Baiklah, siang ini kita akan mendiskusikan tentang obat-obatan yang Ibu Desi minum. Kita akan diskusi selama 20 menit sambil menunggu makan siang di sini saja ya Bu Hera. Iya, Sus, di sini. Hai. Iya, Sus, di sini saja sambil menunggu makan siang. Saya sudah lapar soalnya. Kalau boleh tahu Ibu Desi, adakah bedanya setelah minum obat secara teratur? Kalau saya minum obat secara teratur, saya merasa tenang, lega, dan ringan, Ibu. Apakah suara-suara itu berkurang atau menghilang, Sus? Tetap saja suara-suara itu muncul, Sus, walaupun saya sudah meminum obat yang diberikan. Kenapa begitu ya, Sus? Pada setiap hari saya selalu meminum obat secara teratur. Begini Ibu Desi, minum obat itu sangat penting agar suara-suara yang Ibu Desi dengar dan mengganggu selama ini tidak muncul lagi. Nah, kalau boleh tahu, berapa macam obat yang Ibu Desi minum? Banyak, Sus. Kat, perawat menyiapkan obat. Mana? Warna oranye ini chlorpromazine CBZ, gunanya untuk menghilangkan suara-suara. Obat yang warna putih ini tipe heclipendil THP, gunanya agar Ibu Desi merasakan rileks dan tidak kaku. Sedangkan yang merah ini, merah jambu ini haloperidol HIP, berfungsi untuk menenangkan pikiran dan menghilangkan suara-suara itu
Semua obat ini diminum 3 kali sehari, tiap pukul jam 7 pagi, 1 siang dan 7 malam. Apakah Ibu Desi mengingat fungsi obat-obat ini? Coba Baik, Sus. Ibu ulang. Kalau yang warna oranye untuk menghilangkan suara-suara yang muncul, terus yang warna putih untuk merasa biar agak rileks, dan yang merah jambu itu untuk menenangkan pikiran. Wah, Ibu Desi pintar ya. Bagus sekali Ibu mengingatkan obat-obat itu. Kalau suara-suara sudah hilang, obatnya tidak boleh dihentikan ya, Bu. Iya, Sus. Nanti konsultasi dengan dokter, sebab kalau putus obat Ibu Desi akan kambuh dan sulit sembuh seperti keadaan semula. Dan kalau obatnya habis, Ibu Desi bisa minta ke dokter untuk mendapatkan obat itu lagi. Apakah Ibu Desi mengerti? Iya, Sus, saya mengerti. Baiklah Ibu, Ibu Desi juga harus teliti saat minum obatan itu. Pastikan obatan itu benar. Artinya Ibu Desi harus memastikan bahwa Ibu benar-benar obat punya Ibu Desi, jangan keliru dengan obat-obat milik orang lain. Baca nama kenasnya. Pastikan obat itu diminum pada waktunya dengan cara yang benar, yaitu diminum sesudah makan dan tepat waktu ya, Bu. Iya, Sus. Ibu Desi juga harus memperhatikan berapa jumlah obat sekali minum. Dan Ibu Desi juga harus cukup minum 10 gelas per hari. Bagaimana, Bu? Apakah Ibu Desi mengerti? Iya, Sus, saya mengerti. Baiklah, kalau begitu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu Desi setelah kita bercakap-cakap mengenai obat? Saya merasa lega, bahagia, dan saya sudah mengerti tentang apa yang Suster Hera katakan. Wah, bagus, Bu. Nah, sekarang coba sebutkan sudah berapa cara kita latihan untuk mencegah suara-suara. Coba sebutkan, Bu. Sudah 4 cara, Sus. Yang pertama itu menghardik, yang kedua itu bercakap-cakap dengan orang lain, yang ketiga itu melakukan aktivitas terjadwal, dan yang keempat itu minum obat, Sus. Bagus, Ibu Desi sudah menyebutkan 4 cara yang sudah kita latih dengan benar. Bagus sekali, Bu. Kalau begitu mari kita masukkan jadwal minum obat pada jadwal kegiatan hari ini. Ya, Bu Desi. Ye, bagus. Oh iya, Bu, jangan lupa pada waktunya minum obat, minta obatnya pada perawat atau pada keluarga Ibu Desi. Kalau di rumah ya, Bu. Iya, Sus. Nah, makanan Ibu Desi sudah datang. Kalau begitu kita ketemu lagi untuk melihat manfaat 4 cara mencegah suara-suara muncul yang telah kita bicarakan. Bagaimana kalau minggu depan? Iya, Sus, boleh. Ibu Desi maunya pukul berapa? Seperti tadi itu, Sus. Bagaimana kalau pukul 10 pagi? Baik, Sus. Kalau begitu selamat istirahat ya, Bu. Sampai jumpa, selamat siang. Selamat siang, Suster Hera. Dah. Suster Dek.